Selamat siang pemirsa iNews TV, kita berjumpa dalam program Special Report. Tidak mudah bagi Persebaya Surabaya kembali berkompetisi di ajang persepak bolaan Indonesia. 7 tahun disia-siakan PSSI, meski Persebaya adalah salah satu pendiri dari organisasi sepak bola Indonesia tersebut. Tidak diakui PSSI praktis membuat Persebaya lumpuh, apalagi ditambah terjadi dualisme. Jalan terjal harus dilalui tim berjuluk Green Force agar bisa diakui dan berkompetisi. Kongres tahunan di Bandung hari ini akhirnya menjawab semua perjuangan itu. Persebaya Surabaya kembali diakui dan bisa ikut kompetisi. Nah, Anda juga bisa interaktif di nomor telepon 031 99 00 2704. Nah, untuk membahas Kongres PSSI di Bandung yang membahas persoalan sepak bola di Indonesia menjadi perhatian serius dari para supporter Persebaya Surabaya. Karena salah satu agendanya membahas nasib kesebelasan Persebaya untuk dapat mengikuti turnamen yang digelar PSSI. Ratusan bonek mania menggelar doa dan tasyukuran di Mes Karanggayam agar keinginan mereka terwujud. Ratusan bonek mania Surabaya Minggu pagi berkumpul di Mes Karanggayam di kawasan Jalan Tambak Sari, Surabaya. Dipimpin koordinator dan dihadiri Kapolsek Tambak Sari, bonek mania melaksanakan doa dan sholawat agar kesebelasan kesayangannya Persebaya Surabaya diakui PSSI sehingga bisa tampil dalam turnamen yang digelar PSSI. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Aksi doa dan tasakuran yang digelar bonek mania di markas Persebaya Karanggayam bertujuan untuk dukungan dan doa bagi kesebelasan Persebaya yang nasibnya ditentukan pada pembahasan Kongres PSSI yang sedang digelar di Kota Bandung. Dalam Kongres PSSI, salah satunya membahas nasib Persebaya untuk diakui dalam PSSI sehingga dapat ikut dalam kompetisi resmi PSSI. Dari Surabaya, Hari Tambayong, MNC Media melaporkan. Sementara itu pemirsa, kedatangan supporter Persebaya Bonek Mania di Bandung terus berlangsung. Bonek Mania kini ditampung di Gor Pajajaran dengan penjagaan ketat aparat kepolisian dan TNI. Sedikitnya 2.000 personel gabungan Polri dan TNI berjaga di sekitar Gor Pajajaran Bandung tempat supporter Persebaya ditampung. Hingga Minggu siang jumlah bonek mania yang datang terus bertambah. Saat ini sudah lebih dari 3.500 bonek yang berada di Gor Pajajaran Bandung. Diperkirakan jumlah supporter akan bertambah mengingat masih banyak dari mereka yang dalam perjalanan. Aparat keamanan meminta bonek tetap berada di dalam Gor Pajajaran dan melarang menuju ke tempat Kongres PSSI. Koordinator bonek sebelumnya sudah sepakat tidak akan ke lokasi Kongres dan hanya diwakili oleh perwakilan bonek. Seperti diketahui, ribuan bonek berangkat ke Bandung untuk mengawal Kongres tahunan PSSI. Bonek menuntut Persebaya kembali diakui dan ikut kompetisi. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, MNC Media melaporkan. Pemirsa, Special Report akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Special Report iNews TV. Kabar kembalinya Persebaya diakui oleh PSSI disambut gembira para bonek mania yang berada di Mes Persebaya Karanggayam. Mereka bersorak bahagia karena tim Bajul Ijo kembali berkompetisi meski di divisi utama. Berikut laporan reporter Aprilia Putri dan dari Mes Persebaya Karanggayam. Ya pemirsa, saat ini saya berada di Mes Klub Persebaya yaitu di Karanggayam, Surabaya. Dan dapat Anda lihat di sekeliling saya ratusan bonek hadir di sini sejak pukul 9 pagi tadi untuk melaksanakan doa bersama dan untuk mengawal dan juga menyambut PSSI memberikan status kepada Persebaya untuk kembali berlaga. Dan dengan diputuskannya Persebaya untuk kembali
kembali berlaga di PSSI tadi. Begitu juga Persebaya akan kembali berlaga dan para bonek di sini sangat bahagia sekali. Itu tertanda dengan mereka menyanyikan yel-yel dari jam 11 tadi hingga sekarang masih terus berdengung suara yel-yel dari bonek ini karena mereka sangat rindu akan Persebaya yang berlaga di klub laga PSSI. Dan nantinya pemirsa, bonek ini juga berharap kepada Persebaya agar nantinya dapat mengharumkan kembali nama Surabaya. Karena memang kita ketahui bersama banyak sekali atlet-atlet sepak bola yang lahir dari rahim Persebaya. Contohnya Adik Firmansyah dan Evan Dimas. Dan nantinya juga para bonek ini akan terus melakukan yel-yelnya hingga sore nanti hingga menjelang mereka pulang. Demikian yang dapat saya laporkan dari Surabaya. Aprilia Putri dan Suryadi Suryaningrat melaporkan. Ya pemirsa, di studio kami sudah hadir narasumber kami, yakni Ram Suraman selaku Sekretaris Persebaya. Selamat siang Pak Ram. Siang Mbak. Gimana ini wajahnya kayaknya udah gembira ini? Iya, ya gembira ya, capek jadi satu. Seneng ya Mas ya udah mendengar dari bahwa Ketua Umum PSSI sendiri akhirnya mengembalikan status Persebaya meskipun ini nantinya ini akan berlaga di divisi utama sendiri. Gimana menurut Ya Mas pasti Ram? kita gembira ya, karena 6 tahun terakhir ini kita berjuang. Jadi bersama-sama dengan bonek, dengan pengurus klub-klub internal itu, dan manajemen Persebaya dan seluruh stakeholder dan warga Surabaya, kita selama ini kan tidak diakui atau tidak diakomodir oleh PSSI untuk mengikuti kompetisi. Dan alhamdulillah hari ini Kongres di Bandung mengembalikan hak kami, setidaknya kita bisa kembali bermain di liga profesional. Biarpun sebetulnya kita harusnya di yang tertinggi, tapi bagi kita mungkin ini belum ideal, tetapi ini kita terima dan kita akan berjuang untuk bisa kembali ke level tertinggi insya Allah tahun depan. Artinya ini meskipun masih diberikan ke divisi utama, tapi Persebaya dan juga Bonek Mania ini akan terus berjuang untuk bisa mendapatkan ke level yang lebih baik gitu. Iya, berjuangnya di kompetisi. Kami akan ikut kompetisi di 2017 ini, 1 tahun kami akan berjuang, dan nanti tahun depan 2018 kita semoga sudah bisa kembali ke ISL, ke level tertinggi. Mas Ram, ini kan Maret, berarti artinya kan masih 3 bulan lagi ya? Iya. Nah, persiapan sendiri ini setelah mendengar yang nanti akan dilakukan oleh tim Persebaya sendiri. Jadi ini bagi Persebaya akan mempercepat pembicaraan kami dengan investor. Saat ini kan kami juga sedang terus berbicara dengan intens dengan investor. Ya sebetulnya sudah di 80% itu progresnya. Jadi nanti tanggal 8 ini ada kepastian kita bermain di liga profesional. Tentu ini akan mempercepat proses itu dan kita harapkan 1-2 minggu ini sudah selesai pembicaraan dengan investor itu. Kapan kira-kira Mas kepastiannya? Kalau 1-2 minggu ini kan? Ya paling lama 2 minggu depan, paling lama. Tapi kita akan mencoba supaya ini 1 minggu ini bisa selesai. Jadi sebetulnya legalnya sudah selesai. Sekarang kepemilikan Persebaya itu ada di tangan Koperasi Surya Abadi Persebaya 100%. Nah, nanti 100% ini akan bicara dengan investor itu tentang bagaimana pengelolaan tim ke depan. Dari tim Persebaya sendiri, sebenarnya ketika ada informasi bahwa Persebaya akan ada investor, kemudian akhirnya PSSI ini mengembalikan status dari Persebaya. Dari Persebaya sendiri sebenarnya sudah mendengar sebelumnya bahwa nantinya PSSI akan mengembalikan, Mas? Ya sebetulnya kita ini sejak kedatangan Pak Edi ke Surabaya kemarin, kita pas sampai kongres sampai hari ini itu kita memang agak dag-digdug juga ya terus terang. Ada bocoran nggak sebelumnya? Awalnya kita ada kepastian, oh tenang kita ini diberi kabar baik bahwa kita akan kembali. Tetapi kemudian berubah lagi anginnya itu. Itu berlangsung berapa lama itu, Mas? Ya sampai dari Pak Edi datang ke Surabaya tempo hari ketemu dengan kita sampai hari ini. Dan memang tadi pagi kita ada 3 utusan yang ikut kongres itu. Jadi kita juga terus kita laporkan supaya juga berkomunikasi dengan para pemilik suara, juga dengan Pak Ketua Umum dan jajaran eksekutif komite tentang bagaimana Persebaya ke depan. Dan hari ini juga sejak tadi malam kita juga selain dengan upaya cara manusia kita juga berdoa. Tadi pagi di Mes Karanggayam juga kita lakukan doa bersama dan bersama. salawatan, dan sampai kemudian tadi sekitar jam 11 lah kita dapat kabar baik dari Bandung bahwa Persebaya kembali ke liga profesional. Mendengar akhirnya ke PSSI ini mengembalikan status untuk para atlet dari Persebaya sendiri? Sudah dikomunikasikan, Mas? Sudah, kita ini kan waktu kita masih dalam posisi tidak diakui untuk ikut kompetisi kan tim kita juga ada. Jadi kita lakukan pertandingan-pertandingan yang sifatnya lokal, kita ada uji coba atau kita diundang.
ya di level Jawa Timur. Tapi ini sebagai bentuk eksistensi dari tim, dan ini terus kita lakukan. Termasuk bonek juga punya acara sendiri ya. Mereka terus berjuang melakukan boikot terhadap pertandingan tim-tim yang mengatasnamakan Persebaya. Kita juga mengimbangi dengan bahkan di level kompetisi internal, klub-klub yang dulu melahirkan Andi, Evan Dimas, itu juga mereka berkompetisi dengan swadaya. Jadi kan memang ya saya kira pantas hari ini kita bersyukur ya, karena 6 tahun sudah kayak begitu. Bahkan kami itu sudah nyaris kehilangan harapan, seakan-akan kita ini memang akan hilang kebenaran itu. Tapi alhamdulillah kerja keras dan juga tentu saja pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya, hari ini kita bisa kembali, dan siapa yang benar juga hari ini juga diketahui. Ya, Mas Ram, kalau kita lihat bahwa selama sekian tahun ini akhirnya kan atlet-atlet dari Persebaya sendiri, para pemain unggulan seperti kita tahu Andi Firmansyah Ke Malaysia. hijrah ke Malaysia. Nah, nantinya setelah akan ada divisi utama, pertandingan di divisi utama sendiri, status kembali. Apakah atlet-atlet Persebaya, pemain unggulan Persebaya ini kembali lagi begitu? Kita sudah komunikasi sama Andi, kita sudah bertemu dengan Andi, dan sebelum putusan kongres ini kita juga sudah gerilya dengan beberapa pemain, termasuk kita memberikan opsi bagaimana kalau kita bermain di divisi utama kepada para pemain-pemain tersebut. Ada yang mengatakan setuju, ada yang tidak. Masih pembicaraan awal. Respon sendiri, Mas? Respon dari Antusias. Jadi seperti ini ya, salah satu kemarin Andi kita sudah ketemu. Andi bilang bahwa baru bulan April itu dia kontrak habis di Selangor. Jadi nanti ini juga nanti manajemen baru, investor nanti akan bertemu dan untuk akan eksekusi. Taufik juga yang dulu lama binaan kita akan bermain di Bandung. Nah ini kemarin, tapi ternyata opsinya dia itu masih miliknya Persib, dan sekarang dia bermain di Bali United itu tahun depan, musim ini. Ada berapa, Mas, total atlet unggulan atau pemain unggulan dari Persebaya ini yang nantinya sudah bisa diketahui akan kembali ke Persebaya ini? Kalau mantan pemain Persebaya ini sekarang sudah mulai, tadi juga sudah mulai ke mes Persebaya. Mereka juga ingin antusias, ingin kembali bermain bersama Persebaya. Jadi beberapa pemain yang kita 2013 kan kita sudah berhenti, tidak bisa ikut kompetisi kan. Jadi mereka sekarang yang kemarin main di Sleman, main di Bantul, main di Balikpapan, sekarang ini sudah mulai jalin komunikasi untuk kembali. Kira-kira totalnya berapa, Mas? Kalau sekarang tim kita sudah ada 32. Jadi beberapa pemain lama nanti akan kita ambil. Sekarang ini skenario-nya bukan pemain dulu, tapi kita ambil pelatih dulu. Jadi Nantinya tujuannya pelatihnya diambil dari mana ini? Lokal, masih pelatih Indonesia. Ada bocoran siapa, Mas? Ini yang belum, nanti menjadi wewenang dari investor ya, yang selaku pengelola. Jadi nantinya nih investor yang akan memilih begitu? Iya, jadi nanti karena investor nanti akan menjadi mayoritas di Persebaya, maka dia akan mengelola sepenuhnya tim ini, termasuk menentukan siapa pelatihnya, siapa pemainnya. Tetapi pembicaraan ini kita juga ikut terlibat sebelum ini secara legal beralih ya. Tapi kita jangan sampai nanti, karena nanti Maret itu kelihatannya panjang tapi juga tidak terlalu panjang. Kalau kick off itu 20 Maret, sekarang ini kan pemain ini juga sudah mulai rebutan ini pemain. Nah kita ini yang bermain di divisi utama ini memang secara level tentu kita kalah dengan yang di ISL gitu. Tetapi kita percaya daya tarik Persebaya itu dengan dukungan bonek yang begitu banyak pasti akan menjadi pertimbangan sendiri para pemain untuk bisa gabung di Persebaya. Baik. Ya, pemirsa, kita akan kembali melanjutkan obrolan kita terkait Persebaya dengan narasumber kita Ramsu Rahman sebagai Sekretaris Persebaya. Usai jeda, Special Report akan kembali lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Special Report iNews TV. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini jalannya Kongres PSSI di Bandung, saat ini kita sudah terhubung dengan reporter Yudhistira. Selamat siang Yudhistira, bisa langsung dengan laporan Anda? Ya pemirsa, dapat kami informasikan bahwa Kongres tahunan PSSI yang diselenggarakan pada hari ini baru saja selesai. Dan di mana pada sebelumnya Kongres ini diikuti oleh 107 voters yang terdiri dari Asosiasi Provinsi, kontestan Indonesia Super League, Divisi Utama, Divisi 1 dan Divisi 2, serta Liga Nusantara.
Dan pada Kongres kali ini PSSI telah menghasilkan sebuah keputusan, diantaranya adalah penghapusan kepada sanksi perorangan maupun klub, di mana pada saat ini Persebaya Surabaya telah resmi kembali diakui oleh PSSI, dan artian dalam hal ini Persebaya pada bulan Maret mendatang pada kompetisi resmi PSSI, maka Persebaya boleh bertanding ataupun mengikuti ajang Liga Indonesia di divisi utama. Dan sementara itu terkait jalannya kongres, pada saat itu Menpor atau Imam Nahrawi berkesempatan hadir, dan beliau mengatakan bahwa sebaiknya ataupun alangkah baiknya sepak bola Indonesia diwarnai dengan galanita ataupun sepak bola wanita guna memeriahkan dan memberikan warna tersendiri untuk sepak bola Indonesia. Dan terkait prestasi, Menpora pun menghimbau agar semua pihak bersinergi agar dapat memberikan sumbangsih kepada sepak bola negeri ini. Ya, untuk sementara kembali ke studio. Terima kasih Yudhistira atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Ya Pak Ram, kalau kita kembali lagi bahwa nantinya persiapan terus dilakukan setelah mendengar kabar gembira dari PSSI. Nah, kita masih ngobrol tentang pelatih tadi. Nah, kalau dari Mas Ram sendiri, sudah adakah bocoran nantinya diambil dari mana gitu pelatihnya? Ya, ini sebenarnya domainnya investor nanti ya. Tapi kemarin ini sudah ada beberapa nama. Ya, kita utamakan yang memang yang dari pelatih lokal ya. Jadi ada sekitar 6-7 nama. Sekarang ini nama-nama itu sudah masuk di tangan investor. Sekarang mereka lakukan cross check juga, barangkali nanti beberapa nama akan dipanggil untuk semacam fit and proper test, bagaimana programnya harus dan sebagainya. Dulu ya? Ya, seperti itu. Yang terpenting kan pelatih ini nanti juga sudah pasti dia akan membawa nama besar Persebaya, dan juga ada jutaan ekspektasi di belakangnya bahwa Persebaya ini paling tidak ya jangan lama-lama di divisi utama, tahun depan harus sudah kembali ke ISL. Ini saya kira nanti akan menjadi itu harapan dari Persebaya sendiri ya. Ya, dan seluruh bonek sudah seperti itu. Jadi ini kan sudah kita terima saja di divisi utama, tapi tahun depan kita akan kembali ke ISL. Ya. Pemirsa, perjuangan Persebaya dan bonek menuntut pengakuan PSSI sungguh berat. Bahkan di tengah euforia, ada kabar duka datang dari Subang, Jawa Barat. 5 bonek mania meninggal dunia saat dalam perjalanan ke Bandung untuk mengawal Kongres PSSI. Sementara 3 korban lainnya masih dirawat di rumah sakit dengan kondisi memprihatinkan. Satu lagi korban tewas akibat miras oplosan bertambah, yakni bernama Sahrul. Korban yang sebelumnya dirawat di Puskesmas Begaden dan dirujuk ke Rumah Sakit Ciereng, Subang, subuh tadi akhirnya meninggal dunia. Kini korban meninggal dari para bonek mania yang hendak ke Bandung menjadi 5 orang. Kelima korban tewas yakni Syahrul, Brian Adam Firdaus, Rudi, Hasrul Alfoka, dan Nasib. Jenazah korban saat ini menunggu untuk dipulangkan. Sementara korban yang dirawat yakni Anton, Adot alias Aditya, dan Wawan. Semua korban merupakan warga Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. 3 korban yang dirawat kondisinya malah semakin memburuk. Yang sebelumnya masih sadarkan diri, saat ini tidak bisa berkomunikasi. Kasus keracunan miras oplosan yang menimpa para bonek mania kini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, MNC Media melaporkan. Ya, pemirsa, kita juga turut berbelasungkawa atas meninggalnya para bonek yang begitu berjuang untuk timnya Persebaya. Nah, kalau kita kembali lagi mengenai nanti rencana pada bulan Maret, harapan dari Persebaya sendiri? Ya, tentu saja apa yang terjadi hari ini ya, kemarin ya ada sampai yang meninggal dunia, teman-teman supporter. Saya kira ini juga akan harusnya menjadi pelecut bagi kita semua ya, terutama nanti mulai pemain, pelatih, manajemen, bahkan seluruh stakeholder Persebaya untuk lebih ke depan ini setidaknya harus kembali dengan prestasi yang lebih baik. Ini penting, karena apa? Karena teman-teman supporter itu sampai sebegitunya, bahkan mereka kehilangan nyawa untuk demi kebanggaan Persebaya bisa kembali ke kompetisi. Tentu saja kita tidak menginginkan ini terjadi kembali, semoga ini menjadi yang terakhir, karena saya pribadi selama berada di Persebaya ini seperti ini kadang-kadang juga sedih sekali begitu loh. Jadi tidak hanya sekali, dulu itu sudah sering kali terjadi ada yang meninggal, dan semoga ini menjadi yang terakhir. Mungkin ada pembinaan khusus untuk para bonek gitu? Itu nanti ke depan, salah satunya memang akan menjadi fokus dari pengelolaan tim itu nanti
bonek ini supporter juga akan ditata. Salah satunya diberi member, terus kemudian ada asuransi juga, sehingga termasuk juga nanti ketika kita melakukan away. Jadi problem terbesar dari teman-teman supporter itu kan ketika kita bertanding keluar, itu seringkali yang tidak di Surabaya, malah yang di luar Surabaya itu malah yang lebih dulu ke sana. Ini yang kadang-kadang juga di luar kendali, di luar kontrol, dan di luar koordinasi. Artinya harus ada koordinasi yang lebih baik lagi begitu ya? Iya, jadi karena bonek ini kan nggak hanya di Surabaya. Jadi kalau ngomong bonek ini hampir tidak hanya di Indonesia, kita di Malaysia juga ada, di luar negeri juga ada. Saya kira ini nanti juga akan terus dibenahi supaya kasus seperti ini juga tidak lagi terjadi di masa datang. Baik. Ya pemirsa, perjuangan para bonek mania agar tim Persebaya ini bisa kembali untuk bertanding ini akhirnya membuahkan hasil yang membanggakan. Dan terima kasih telah menyaksikan Special Report iNews TV hari ini. Saya Catherine Nesya dan seluruh kerabat pekerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.